Videonya gimana? Ya, siap. Nanti akan kita share di akhir ya. Di akhir. Oke. Boleh tahu nggak nih, apa sih alasan utama Bang Kakak, Ayah Bunda ikut kajian malam hari ini? Oh, coba tulis di kolom komentar ya. Karena kalau aktifkan suara bakal rame nih. Apa alasan utamanya Ayah Bunda Abang Kakak ikut kajian bersama Tuan Guru ini? Untuk tambah insight. Oke, apalagi Pak Danang selain dapat insight nih. Yang lain apa kira-kira? Menambah ilmu, Masya Allah. Nambah ilmu perbaikan diri, tambah ilmu. Mau tambah ilmu semuanya nih ya. Oke, apalagi terus ya. Oke, semuanya ingin nambah ilmu ya. Supaya tidak stres akan cobaan hidup. Wah, ini nih mantap nih. Jadi kalau sekarang nih bisa dapat kesimpulan sedang stres kayaknya ya, maka ikut kajian. Betul, betul, alhamdulillah bagus ya. Daripada misalnya lagi stres lalu mencari pelampiasan ke tempat lain, nah, maka bagus ikut kajian aja, hijrah bersama UAS. Betul ya, Masya Allah. Maka apapun ya, apapun niat abang kakak ayah bunda malam hari ini yang sudah hadir, pastikan niatnya lurus. Karena segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Kalau salah niat, maka akan salah hasil. Benar di niat, maka akan benar juga hasilnya, insya Allah. Ini mulai ramai sekali nih ya. Belajar kajian UAS di YouTube semakin sedikit. Yuk, makanya ikut kajian malam hari tiap Selasa malam. Biar bisa mengingat saudara muslim kita tentang pentingnya arti sholat. Oke ya, temanya pas banget nih tentang sholat ya. Pengen bertanya langsung sama Ustadz tentang masalah rumah tangga saya, bisa tidak? Ya, insya Allah semoga nanti diberi kesempatan ya. Nanti ada kesempatan di akhir bisa share langsung dengan Tuan Guru. Baik ayah bunda abang kakak, saya yakin ayah bunda abang kakak di sini ingin dapat semua yang diharapkan tadi ya, nambah ilmu, mau dapat kebaikan, mau dapat hijrah, menghilangkan kebodohan dan sebagainya, ingin punya ketenangan hidup ya, mungkin yang sedang stres, berharap semoga dapat pencerahan, mungkin yang belum dapat jodoh, ingin cepat datang jodohnya, yang sedang skripsi, ingin dimudahkan skripsinya. Nah, maka sering kebanyakan orang yang sudah ikut majelis ilmu, tapi masih belum dapat keberkahan. Nah, ternyata ada sebuah ayat Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang artinya kurang lebih seperti ini ya. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang-orang yang terbatas rezekinya, hendaklah ia juga memberi nafkah dari apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Allah itu tidak membebani suatu kaum, melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, setelah baca ayat ini, saya jadi teringat bahwa ternyata perintah untuk berinfak itu tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang punya kelapangan harta. Bahkan itu merupakan perintah bagi yang dalam kondisi sempit sekalipun. Nah, kadang kita pikir kan, pikir bahwa nanti saya akan sedekah kalau punya penghasilan 10 juta. Saya akan sedekah kalau punya penghasilan 15 juta sebulan. Nah, padahal kalau menunggu itu semua mungkin keburu ajal dulu datang kan. Maka Ibu dan Abang Kakak melalui hijrah bersama UAS, kajian bersama Tuan Guru ini, saya mengajak untuk yuk coba sama kita perbaiki mindset dulu. Buang jauh-jauh kalau mau infak itu harus kaya dulu. Kalau mau infak itu harus punya penghasilan banyak dulu. Mulai dari 1.000 sehari, 10.000 sepekan, ketimbang tak sama sekali. Kak, Ayah Bunda Abang Kakak, nah pada malam hari ini Tuan Guru kita sedang berikhtiar untuk bisa membuka lahan di pondok pesantrennya. Nah, maka simak dulu sebuah video yang kita persembahkan untuk Tuan Guru Abdul Somad. Ya, silakan pada operator untuk bisa menampilkan video pembebasan lahan di sana.
Nah, videonya nih. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar, yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah ajakan bagi ayah bunda abang kakak yang hadir malam hari ini untuk bisa sama-sama mensupport dan mendukung ikhtiar yang sedang dibuat, diajak bagi seluruh ayah bunda abang kakak yang ikut kajian malam hari ini. Apa? Untuk mensupport aktivitas wakaf bangun Pondok Pesantren Az-Zahra bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Ya. Nah, coba silahkan ayah bunda, kira-kira siap gak nih support untuk pembangunan pondok pesantren Tuan Guru Ustadz Abdul Somad? Ya, nggak apa-apa sedikit, yang penting ikhlas ya. Bahkan banyak juga nggak apa-apa, ikhlas kan. Nah, niatkan untuk orang tua kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita, agar apa? Agar apa yang kita infakkan tidak hanya sekedar untuk diri kita pribadi, tapi untuk keluarga kita juga. Peringat sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW bahwa ada 3 amalan yang meskipun kita meninggal nanti, amalnya akan terus mengalir. Pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Nah, salah satunya dari apa yang kita ajak malam hari ini adalah sedekah jariah. Kita sedekah atas nama orang tua, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, dan nanti ketika kita sudah meninggal juga akan mengalir terus kepada kita sampai kita meninggal di dunia. Ya, coba 1 menit nih untuk ayah bunda abang kakak berinfak sesuai kemampuan ya. Itu sudah saya share link untuk bisa ikut berkontribusi ya sebelum kita masuk dan mendengarkan kajian dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Oke, siap. Semoga Allah mudahkan, Masya Allah ya. Berapapun yang ayah bunda abang kakak sedekahkan, berinfak, itulah yang menjadi ikhtiar agar apa? Tidak hanya sekedar kita dapatkan ilmu, tapi juga dapat keberkahannya. Karena kalau ilmu, saya yakin Ustaz, abang kakak ayah bunda dapatkan itu semua tempat lain. Tapi kalau keberkahan, dia akan datang ketika ilmu sudah kita dapatkan dan kita juga berkontribusi kepada orang yang sudah memberikan kita ilmu. Karena ada satu ungkapan ya dari guru kami KM bahwa keberkahan ilmu itu akan turun ketika ikhtiar yang kita keluarkan sebagai penuntut ilmu itu sama besarnya atau lebih daripada ikhtiar yang sudah dikeluarkan oleh orang yang memberikan ilmu kepada kita. Nah, sekarang kita tahu bersama bahwa Tuan Guru pastinya punya waktu yang cukup padat. Tapi meskipun dengan waktu yang cukup padat, beliau masih menyempatkan hadir dan menyempatkan diri untuk bisa berbagi ilmu kepada kita semua pada malam hari ini. Ya, Insya Allah. Coba siapa yang sudah berinfak nih? Boleh katakan saya yang sudah. Ya.
Insya Allah dengan izin Allah ya. Baik, Ayah Bunda Abang Kakak, tema malam hari ini ya cukup menarik. Jika suamiku tak sholat, nah, pasti menarik ini ya, menarik sekali. Pastinya tidak hanya sekedar bicara tentang bab sholat, tapi juga bab tentang rumah tangga, kan? Nah, dan ini berlaku juga mungkin bagi istri yang bagi suami yang punya istri. Nah, jadi tidak hanya berlaku bagi istri yang punya suami, tapi bagi perempuan, bagi laki-laki juga berlaku ya. Sudah ada belum yang persiapan pertanyaan nih sebelum masuk ke kajian malam hari ini? Ini udah ada yang angkat tangan nih, kayaknya mau siap nanya langsung sebelum kajian kayaknya ya. Ada Pak Cikiko dari Lampung sama Bu Cindra Dewi. Oh, ini udah siap pertanyaan kayaknya sebelum materi ini ya. Saya curiga ini antara pertanyaan atau curhat sebenarnya. Ya, tapi insya Allah ya sudah disiapkan bahkan. Tapi yang paling penting adalah menyimak dulu kajian yang disampaikan materi dari Tuan Guru ya. Nah, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab insya Allah. Semoga abang kakak ayah bunda lah yang beruntung bisa bertanya langsung dengan Tuan Guru. Ini kira-kira satu akun ada yang hadir sekeluarga nggak nih kira-kira ya? Ini kan kelihatannya satu. Oh ada Pak Abiyatana nih sekeluarga ya? Masya Allah. Hanya sendiri ya. Harap bersabar yang masih sendiri ya. Baik abang kakak yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai hijrah bersama UAS pada malam hari ini, mari sama-sama kita buka kajian hijrah bersama UAS dengan sama-sama melafazkan ta'awudz, basmalah dan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli solihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, alhamdulillah, apakah dirahmati Allah. Malam hari ini temanya berjudul Jika Suamiku Tak Sholat. Ya, kira-kira apa yang dibahas oleh Tuan Guru pada malam hari ini? Alhamdulillah sudah bergabung dengan kita semua Tuan Guru Abdul Somad. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah siap untuk bisa bersama-sama dengan kami di sini Tuan Guru? Sharing? Insya Allah Ustaz, Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, Insya Allah abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari sama-sama kita sambut Tuan Guru Abdul Somad dengan ucapan takbir. Allahu Akbar. Allah. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz Noval beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Jamaah Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah iman dan Islam, diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan dunia akhirat. Tema kita malam ini, jika suamiku tidak sholat. Yang pertama, 1. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Ayat ini ditujukan kepada suami. Nah, jadi wahai para suami, kalianlah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk membimbing sholat ini. Ku anfusakum, jaga dirimu, hai suami, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nar.
Tapi kebanyakan sekarang pertanyaan ke Ustadz, Ustadz bagaimana suami kami tidak sholat? Istrinya sudah ngaji, istri sudah pakai hijab, istri sudah hijrah, suami nggak sholat. Mungkin. Dulu ketemunya juga ya karena sama-sama tidak sholat. Tapi kemudian Allah kasih hidayah, maka suami mesti sadar. Kalau kebetulan istrinya bisa ngomong dengan bahasa kelembutan. Kalau tidak bisa ngomong, ya kirimkan video ini. Mudah-mudahan di saat-saat tenang, sendirian, tonton. Oh, ternyata kami yang suami ini sebetulnya yang wajib melaksanakan tugas untuk membimbing anak-anaknya. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal laki-laki qawwam. Qawwam artinya yang meluruskan. Meluruskan. Kalau bengkok, khuliqatil mar'atu min dhila', perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, a'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok yang paling atas. Idza akhazta aqamtaha kassartaha, kalau engkau paksa dia lurus dia patah. Jadi laki-laki dinasehati supaya hati-hati meluruskannya, jangan sampai patah, jaga perasaannya, jangan sampai dia tersinggung. Yang terjadi malah istri membelikan baju koko, membelikan kain sarung. Dengan lemah lembutnya, kapan sholat mas, kapan sholat bang, kapan sholat sayang. Jadi sudah terbalik ini. Kenapa back? Kenapa striker jadi jaga gawang maju ke depan. Ini sekarang kita ngaji ini mendudukkan lagi. Mendudukkan lagi. Kiper, kamu di gawang, jangan lari ke depan. Striker, kamu memang di sana, kamu penyerang. Jadi laki-laki, makanya ketika dalam hadis disebutkan bahwa nanti di akhir zaman itu li khamsina imra'atan, 50 perempuan, al-qayyimul wahidu, satu laki-laki. Dikomplain orang, katanya sekarang akhir zaman, kok laki-laki dengan perempuan enggak sebanyak itu perbedaannya, enggak sampai 1/50. Coba tengok bunyi katanya. Bukan ar-rajulu, bukan jenis kelamin. Karena banyak laki-laki tapi dia tidak jantan. Dia secara jenis kelamin, secara seks dia laki-laki, tapi dia tidak bisa membimbing, dia tidak bisa jadi kepala rumah tangga, dia tidak bisa jadi imam. Maksudnya adalah nanti pada akhir zaman 50 perempuan, hanya satu laki-laki yang bisa jadi imam, bibit, bebet, bobot di rumah tangga. Nah, maka kita perbaiki diri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang ketiga, surat Al-Muddathir ayat 42. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Jadi penghuni neraka itu ditanya. Allah nanya bukan karena Allah nggak tahu. Allah mau ngasih tahu kepada orang-orang yang nggak tahu bahwa ada dialog. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami tidak sholat. Kami tidak sholat. Jadi jangan sampai tidak sholat. Lalu kemudian surat berikutnya yang keempat. Surat Toha ayat 44. Surat Toha ayat 44. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa bersama Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun. Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kata-kata yang lembut. Ketika datang seorang laki-laki berhadapan dengan khalifah Harun ar-Rashid. Kata dia, kamu Harun, ngomongnya kasar. Kata Khalifah Amirul Mukminin Harun ar-Rashid, saya tidak sejahat Fir'aun dan kamu tidak sebaik Musa. Kenapa omonganmu lebih kasar daripada ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun? Ya, maksud saya, ya memang betul suami itu salah. Tapi mungkin bisa jadi dengan kelembutan istri, dia dapat hidayah. Kapan lagi kita ini menikah sudah, anak-anak sudah besar. Kapan lagi kamu menghadap Allah? Kapan lagi sholat? Tengok tuh kawan-kawan sudah banyak yang pergi.
Karena kalau keras ini dilawan dengan keras, tanduk kambing menabrak tembok, khawatir temboknya nggak pecah, tanduknya yang pecah. Nah itu jadi ada gaya bahasa. Lalu kemudian yang kelima, surat Al-Baqarah ayat 186. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa siapapun yang berdoa. Falyastajibu li, mintalah kepada aku. Minta kabullah kepada aku. Falyastajibu li wa liyu'minu bi, percayalah kepada aku. La'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan mereka berpikir lurus, berkata lurus, beramal lurus. Salat sunat hajat 2 rakaat. Ya Allah, bukakan pintu hati suami saya. Salat sunat hajat 2 rakaat. Ya Allah, bukakanlah pikirannya supaya lurus, supaya sholat. Sulitkah bagi Allah membuat suami-suami itu sholat? Enggak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lalu, kenapa belum juga sholat? Ya, Allah ingin supaya kita menangis di tengah malam. Allah ingin supaya sujud kita lebih lama. Allah ingin supaya kita meminta. Kalau semua hidup ini nyaman-nyaman semua, orang lupa sama Allah. 6. Surat Al-Ankabut ayat 2. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah hasiban nasu, manusia itu menyangka? Ahasiban nasu ayyusraku, apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja? Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna? Apakah manusia itu menyangka mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ada orang diuji ekonominya, tidak bisa beli susu anak, baju hari raya nggak pernah dibeli, masih hujan-hujan panas-panasan. Ada orang diuji anaknya, ada orang diuji mertua, ada orang diuji ipar. Nah, jadi jangan seolah-olah kitalah yang paling menderita gitu. Ya memang betul, punya suami nggak sholat itu menderita. Tapi jangan juga kita flying victim. Ya orang lain juga punya penderitaan. Penderitaan kita beda-beda. Makanya kalau kita ngobrol. Tapi saya juga tidak mau kita meringan-ringankan. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja? Kami beriman. Wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-7. Hadisnya ada dalam riwayat Imam At-Tabrani, HR Tabrani. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Kalau bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat, jamaah pernah mendengar ustadz ceramah, suami yang tidak sholat, maka otomatis istrinya sudah pisah. Soalnya pernah ada yang nanya ke saya, Ustadz katanya kalau suami nggak sholat itu otomatis istrinya pisah ya? Itu ceritanya begini. Berdasarkan hadis ini. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja. Bukan sakit, bukan demam, bukan tertidur. Memang sengaja dia nggak sholat. Faqad kafara jihara, maka dia kafir secara nyata. Kafir dia. Hadis ini dipahami tekstual oleh mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan orang yang nggak sholat itu kafir. Maka kalau ada seorang suami nggak sholat padahal sehat, sengaja, maka berarti dia kafir, murtad. Orang yang murtad, istrinya otomatis fasah. Nah, ini kronologisnya. Ini kita cerita menurut mazhab Hambali. Jangan dipotong dulu. Ini menurut mazhab Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat itu dilihat dulu. Kalau dia nggak sholat karena ingkar, ngejek-ngejek, apa itu sholat? Buang-buang waktu aja. Nggak relevan dengan zaman, itu kafir dia, murtad dia.
Tapi kalau dia nggak sholat itu, saya sebetulnya Pak Ustadz mau sholat tapi malas sekali lah sholat. Itu dia fasik. Tidak sampai kafir, dia fasik. Orang yang fasik tidak keluar dari Islam. Yudhillu bihi katsirau wa yahdi bihi katsira. Allah memberikan hidayah pada banyak orang. Allah menyesatkan. Loh, Allah kok menyesatkan? Iya, dia udah turun Quran, udah turun Nabi Muhammad, udah turun ulama, tapi dia nggak ikut. Maka dihukum Allah yudhillu, disesatkan dia. Sama seperti sekolah, siapa yang nggak masuk 40 hari, maka DU. Kalau guru sayang sama murid, ada yang nggak hadir 1-2 hari langsung ditegur. Kamu masuk besok, jangan sampai nggak datang. Tapi kalau muridnya udah tinggal 38, 39, nggak datang, ya udah dibiarin aja, biar 40 sekalian, biar keluar sekalian. Nah, begitu lebih kurang. Pak, itu dia udah nggak datang 38 hari, Pak. Ya udah biarin aja lah, lengkapkan aja 40 biar keluar dia sekalian. Begitu lebih kurang memahami. Yudhillu bihi katsiran, disesatkan Allah sekalian. Kenapa? Masa Allah menyesatkan? Allah kok nggak ngasih hidayah? Ya karena dia merengkel. Karena dia ngeyel. Kok nggak mau sudah dikasih jalan? Bukan dia tidak dapat hidayah, dia menolak hidayah. Nah ini. Ustadz udah ada pengajian di mana-mana. Ketika lewat ceramah Ustadz tentang sholat, malah di-scroll lewat. Nah, jadi dihukum Allah sekalian. Berikutnya yang ke-8. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatuhu. Yang pertama kali dihitung salat. Yang pertama kali dihitung nanti pada hari kiamat adalah salatuhu, salat. Idza salahat salahal amalu kullu. Kalau salatnya benar, yang lain benar. Wa idza fasadat fasadal amalu kullu. Kalau salatnya salah, yang lain salah. Maka perbaiki salat. Jangan sampai rajin sedekah, rajin bangun masjid, rajin bantuan anak yatim, tapi sholat rusak amal yang lain. Kalau tiang sudah, makanya di Masjid Nabawi itu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, sampai ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, itu ada mihrab tempat Nabi jadi imam dulu. Di sebelah kirinya ada tiang. Coba nanti lihat di tiang sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Salat itu tiang agama. Kenapa? Karena kalau sudah tiangnya na'udzubillah, kalau tiangnya udah retak, itu dinding-dinding ikut retak. Makanya tiang jalan tol itu semen bulat dengan besi-besi besar. Tiang. Kami kebetulan Ma'had Az-Zahra ini gambut di bawah. Itu ditanamkan 200 tiang ke dalam untuk membangun asrama 36 kamar. Maka jangan sampai tiang ini rusak. Berikutnya yang ke-9. Quran sudah, ayat Quran sudah, hadis sudah. Sekarang logika pikir. Kalau Allah aja dia tinggalkan, kalau Allah saja dia khianati, Allah yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang memberikan dia nafas, yang memberikan dia jantung, yang memberikan dia buah pinggang, yang membuat dia hidup, Allah aja dia khianati, apalagi kamu. Nabi Muhammad SAW yang sangat penyayang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang sangat sayang sama dia, mendoakan dia, ngasih dia syafaat. Nabi aja dia lawan, apalagi Ustaz Somad. Pengkhianat. Logika akal. Kenapa orang masuk kantor berangkat pagi jam 6 sampai kantor jam 7, pulang jam 5, lembur sampai malam. Hanya mau dapat gaji pokok. Untuk makan, minum, rumah, kredit. Begitulah on time-nya. Hormatnya kepada atasan, salamannya cium tangan. Ta'zim. Tapi sama Allah,
yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi memang betul-betul di luar logika akal. Logika akal orang yang tidak sholat itu sampai sekarang kita susah memahaminya. Memang betul-betul dikuasai syaitan. Memang betul-betul tersesat di jalan yang lurus. Orang sesat di jalan bengkok, sesat di hutan itu biasa. Ini di tengah alam yang terang benderang bisa nggak sholat. Orang dulu nggak sholat karena nggak ada air. Sekarang hujan di mana-mana. Dulu nggak sholat karena pakaian kotor. Sekarang pakaian 3 lemari. Kenapa nggak sholat? Lama juga saya mikir, kenapa orang nggak sholat? Lama baru saya pikir. Makan haram, nonton haram, pikiran haram, kerja haram. Laknat yang paling mengerikan bukan sakit. Laknat yang paling mengerikan adalah ketika hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim ghishawa. Summun bukmun umyun. Summun peka. Bukmun bisu. Umyun buta. Fahum la ya'qilun. Gak bisa mikir. La yubsirun. Gak bisa ngelihat. La yarji'un. Gak bisa pulang kembali ke pangkal jalan. Tidak menemukan titik balik. Lanjut terus maksiat, zina, homo, LGBT, bohong. Mati di ruang kesendirian di kos-kosan karena sakau, karena mabuk, cuci muka, tersungkur dalam bathtub. Tetangga tahunya setelah baunya keluar, darahnya meletus, pecah perut. Datang pemadam kebakaran, buka. Sahabat-sahabat yang dibuat oleh Ustadz Luqmanul Hakim Pontianak membuat pemulia jenazah. Ada satu komunitas pemulia jenazah selalu ditelepon karena Pak Polisi damkar sudah nggak sanggup lagi, belatung, kepala nempel di atas kasur, berhari-hari diangkat lepas kulit badan. Dalam kesendirian, sunyi di tengah keramaian, kota metropolitan hiruk pikuk heboh, tapi dia sunyi di tengah keramaian, nggak kenal orang, azan bersaut-sautan, anjing aja peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nggak ada peduli sama sekali. Akhirnya mati. Jenazah dibawa juga ke masjid. Disolatkan juga oleh orang beriman. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Na'udzubillah. Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke jalan Allah, bertaubat, berhijrah, memperbaiki diri. Illa man taba, orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Ulaika, mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim, semua perbuatan jeleknya hasanat, dirubah Allah menjadi kebaikan. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada yang khilaf salah berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi, berwudu, summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa astaghfirullah, minta ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih. Summa astaghfirullah, minta ampun kepada illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Ibu, kakak, adik, jangan pernah bosan ngajak suami, jangan pernah bosan mendoakan mereka, jangan pernah bosan minta kepada Allah, jangan pernah bosan. Itu adalah ladang amal. Suami-suami, mau sampai kapan kalian tetap nggak sholat? Mau sampai kapan kalian akan tambah tua, kalian jadi ayah, akan jadi kakek, akan jadi mertua. Pada akhirnya kita akan menua. Pada akhirnya kita akan mati. Bekal kita yang pertama adalah sholat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas sholat. Wa tu'tiyaz zakah, bayar zakat. Wa tasuma Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, baru haji ke Baitullah. In istata'ta ilaihi sabila. Itu pun kalau mampu. Jam 20.31. Itu pengantar dialog kita malam ini.
Demikian Bang Noval, Ustadz Noval. Saya kembalikan, kita lanjutkan dalam dialog interaktif. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Tuan Guru, Salam Somad. Pengantarnya ya, cukup banyak tadi ayat-ayat disampaikan, hadis, dan juga bahkan sampai ke logika berpikir ya, bagaimana apa alasan sebenarnya kita tidak sholat. Baik, ini sudah banyak sekali yang mengacungkan tangan untuk bertanya. Saya izin persilahkan untuk Bu. Izin saya mempersilahkan untuk Bu Cikiko dari Lampung ya, yang dari tadi sudah angkat tangan nih. Saya silahkan untuk bisa menyampaikan pertanyaannya langsung, silahkan. Sudah diaktifkan mic-nya, Bu Cikiko. Halo Ibu. Baik, mungkin belum bisa langsung bertanya ya. Izin saya lanjutkan ke penanya yang lain, ke Ibu Gita. Ibu Gita dulu, silakan Bu Gita. Silakan diaktifkan mic-nya Bu Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebetulnya di luar pembahasan tapi masih berkaitan. Kalau ada, saya mau tanya, kalau misalnya ada anak gadis mau menikah, sementara anak gadis ini trauma karena perlakuan ayahnya sewaktu kecil gitu, jadi trauma sampai sekarang. Misalnya anak gadis ini tidak mau diwali oleh ayahnya, bisa memakai wali hakim atau tetap harus ayahnya yang mewalikan nikahnya gitu. Sementara traumanya sangat berat gitu Ustadz, secara psikologisnya gitu. Ada formulir di pengadilan agama untuk anak-anak perempuan yang tidak diwalikan oleh ayahnya karena alasan-alasan tertentu. Misalnya ayahnya memaksa untuk nikah dengan rentenir karena ayahnya terjebak utang, atau karena pokoknya yang tidak ada kaitan dengan agama, maka kompilasi hukum Islam Indonesia dalam rangka menyelamatkan anak-anak ini, mereka datang ke pengadilan agama tingkat kabupaten kota, lalu ada formulirnya, dia isi, nanti hakim yang akan memutuskan peralihan kewalian. Perwalian. Wali itu urutannya ayah, setelah ayah kakek, setelah kakek kakak laki-laki, adik laki-laki, kemudian kakak ayah, adik ayah. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung wali hakim. Dan anak perempuan nggak bisa main milih-milih asal-asal aja. Nah, jadi hakim yang memutuskan setelah membaca, melihat. Tuliskanlah secara detailnya di situ, nggak usah ada yang ditutup-tutupi. Kalimatnya lugas, singkat, padat. Poinnya dia begini, nanti hakim yang memutuskan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Tuan Guru atas jawabannya. Izin melanjutkan ke penanya selanjutnya. Ini ada Abi Musa dari Karawang. Ya. Silakan Pak Abi Musa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Noval yang telah memberikan kesempatan pada saya. Alhamdulillah Tuan Guru telah berikan kesempatan kembali untuk saya dapat bertanya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, sebenarnya Alhamdulillah Ustadz sebelum kedua orang tua saya
selama saya ingat gitu kan, orang tua saya jarang sekali sholat ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai melaksanakan sholat, dan mohon doanya kepada Ustadz Abdul Somad. Semoga ayah saya dapat istiqomah untuk melaksanakan sholat, Ustadz. Pertanyaannya, ini sebenarnya agak di luar tema, Ustadz. Ini kan sebenarnya untuk permasalahannya adalah saya kan masih punya seorang nenek ya. Sedangkan orang tua saya ini kadang selalu cekcok gitu, Ustadz. Nah, saya kan ada dibilang trauma, bukan trauma, Ustadz, cuma memang pernah ada satu masalah dengan orang tua saya yang memang orang tua saya itu sedikit temperamen gitu, dan saya sangat takut ketika memang ayah saya marah gitu, sehingga saya coba menghindari konflik dengan orang tua gitu. Sedangkan orang tua saya ini dengan ibu mertuanya bahkan mohon maaf ya, saya tidak untuk membuka aib, Ustadz, ibu saya sendiri selaku anaknya kadang juga sering marah-marah gitu kepada nenek saya, sedangkan kan sudah uzur ya, dengan qadarullah juga mendengar kurang begitu mendengar gitu, Ustadz. Nah, selama terjadi konflik ini kadang sering memarahi, dan kadang sedikit-sedikit ketika memang ada waktu kondisi di mana mungkin saya bisa masuk ke kedua orang tua saya untuk menasehati, sabar, ini ujian gitu dan sebagainya. Namun mereka kadang masih suka seperti itu, Ustadz, setiap hari. Apakah yang harus saya lakukan, Ustadz? Sedangkan saya sendiri khawatir karena tahu orang tua saya itu sangat emosional gitu. Karena saya sendiri ketika memang ada masalah dengan orang tua, khawatir saya enggak untuk mendahului meminta maaf dan sebagainya, karena bukan karena tidak ingin, Ustadz, tapi karena memang khawatir ego ini yang terlalu tinggi gitu, Ustadz. Sedangkan saya melihat situasi ini terus berlanjut, dan sejauh ini yang saya lakukan hanya bisa berdoa, dan memang di sela-sela ketika orang tua saya memang dalam keadaan ceria ataupun memang dalam keadaan ngobrol santai, saya sesekali untuk mengingatkan, Ustadz. Apa yang saya lakukan ini benar atau bagaimana, Ustadz? Mohon penjelasan, Ustadz. Saya bisa merasakan perasaan anak SMP kelas 3 sekarang. Anak SMP kelas 3 sekarang berarti saya kelas 3 SMP tahun 1993 dulu. Untuk merasakan perasaan anak SMP kelas 3, saya mesti mundur ke tahun 1993. Padahal saya pernah melewati masa itu. Tapi untuk mengulangnya lagi, untuk dapat rasanya itu, rasanya betul-betul itu enggak. Kalau satu momen yang pernah kita lewati aja kita nggak bisa ngulang, apalagi merasakan perasaan dia sekarang. Dia sekarang orang tua gitu yang umur 70, 75 itu. Kira-kira apa yang ada di kepala mereka itu? Apa perasaan mereka? Kita nggak tahu. Nggak bisa kita menduga, menebak. Psikolog itu pun nggak bisa. Dia hanya menduga-duga, menebak-nebak saja. Nah, jadi ketika dia dengan pikiran dia, dengan perasaan dia itu, lalu kita masuk, untung nggak masuk itu, nggak matching, nggak ketemu. Ibarat nyari signal radio nggak ketemu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah dalam Quran disebut fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Dicari yang namanya hakam. Hakam itu adalah orang yang objektif, wasit, penengah, mediator yang didengar. Misalnya dia punya kawan, punya atasan, punya sahabat, punya guru, punya paman, punya kiai, punya ustadz. Yang omongannya didengar sama dia. Kita ngomongnya ke orang itu. Kalau kita ngomong langsung mental, nggak masuk. Pak Ustadz, Pak Kiai, ajengan, tolong sampaikan ke bapak saya begini, begini, begini. Tapi jangan bilang dari saya.
Ya manusia ini pasti ada orang yang dia dengar. Pasti ada. Pasti ada yang orang yang ngomongnya bisa menembus hati dan pikiran. Jadi dicoba usaha-usaha begitu. Memang unik menghadapi orang tua sama menghadapi anak-anak itu gimana ya? Anak-anak itu saya tengok memang unik. Begitu orang tua lebih unik lagi. Dalam surat Yasin, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya seperti dulu, balik kanak-kanak lagi. Kalau anak-anak orang maklum. Karena anak-anak, kalau orang tua ini anak-anak yang terjebak di tubuh yang tua. Tubuhnya kelihatannya tua, tapi sebenarnya isinya anak-anak. Pikun, tidak bisa mengendalikan emosi. Kita sebetulnya kasihan melihat mereka. Memandang mereka dengan pandangan rahmah. Pandangan kasih sayang. Tapi kalau dibiarkan juga nggak bisa. Kalau dibiarkan makin parah dia. Maka caranya, ya cari orang yang ngomongnya bisa dia dengar dengan baik dari pihak keluarga, intern atau ekstern. Didoakan, komunikasi, bawa ke psikiater, bawa psikolog. Dia mereka kasih obat. Itu ikhtiar kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Izin selanjutnya, ini saya undang Umi Fatir Aira dari Medan ya. Silakan Umi Fatir Aira. Ada Umi Fatir Aira? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini Fatir ingin bertanya dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema Ustaz. Ya. Dengan dan kesabaran. Fatir sangat bersabar dengan doa yang Fatir minta ke Allah agar Fatir bisa ketemu langsung dengan Ustadz dan bersalaman. Kalau Ustadz nanti datang ke Medan tanggal 1 Juni nanti, mohon izinkan Fatir bersalaman dengan Ustadz. Fatir sudah lama menunggu Ustadz. Boleh ya Ustadz? Fatir bersalaman hotel Mercu nanti. Syukron Ustadz. Afwan, insyaallah ketemu. Insyaallah jumpa di Medan, insyaallah. Iya Ustaz, soalnya Fatir kalau mimpi asik ngigau pengen ketemu Ustaz terus bersalaman gitu dengan Ustaz. Mohon diizinkan ya Ustaz. Insyaallah anak soleh. Allah menjaga Fatir jadi anak soleh. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin selanjutnya pada Pak Ridwan Abdullah. Silakan untuk bisa bertanya. Alhamdulillah, nanti kita sekalian cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz izin bertanya di luar tema, bagaimana hukumnya memindahkan sungai? Jadi si sungai itu mengelilingi tanah kita, terus sungainya kita pindahkan ke tanah kita, dipotong gitu. Nah si bekas sungainya itu kita gunakan untuk berkebun gitu atau untuk menjadi sawah.
Nah, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih Ustadz. Kita hanya bisa mengatur milik kita. Tanah kita, rumah kita. Adapun sungai bukan punya kita. Masjid, nggak boleh memakai karpet masjid untuk acara pribadi. Karena itu milik orang banyak. Manusia ini berkongsi dalam 3 hal. Air, api, rumput. Lalu kenapa ada orang jual rumput? Bukan jualnya, bukan rumputnya, tapi nanamnya. Kenapa ada orang jual api, jual gas? Apinya itu nggak bisa dijual. Dia jual tabungnya, usahanya. Kenapa orang jual air? Air nggak boleh dijual. Usahanya, filternya, tabungnya. Apalagi sungai. Kecuali musyawarah bersama ulil amri wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkara dengan musyawarah. Misalnya terjadi abrasi, turap. Ini sungai ini kalau dibiarkan terus persimpangan letter U, dia akan mengikis tanah. Lalu dibawa beko besar dialihkan karena mudarat. Maka kaedahnya akhafud dararain, menolak mudarat yang teringan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih utama daripada mengambil maslahat. Ad-dararu yuzalu, mudarat mesti dihilangkan. Tapi kalau tidak nanti rusak alam semesta ini. Merusak ekosistem dan lain sebagainya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya melanjutkan kepada Bu Cindra Dewi. Ya. Silahkan, bisa ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, izin bertanya di 2 topik, yaitu yang pertama, nervous. Yang pertama di dalam materi, sama yang keduanya itu di luar materi. Apa boleh Ustaz? Ya. Yang pertamanya itu, apa hukum orang sholat tetapi tidak tahu makna dalam sholat? Dan yang kedua, kan insya Allah Ustadz Abdul Somad mau datang ke Lombok. Nah, apakah boleh Ana minta izin buat foto bersama gitu, besok di Masjid Al-Muhajirin Pancor, Lombok Timur? Memahami makna sholat tidak detail. Hanya secara umum saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Jadi kalau memahami secara detail mana fi'il, mana maf'ul, mana sibuk, jumlah, mana kalimat, mana taukid, itu berat. Jadi paham secara umum saja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Paham secara umum cukup. Tidak dituntut untuk sedetil-detilnya, i'rabnya, tasrifnya. Karena pahamnya bacaan itu membantu kita untuk khusyuk. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu paham kita, itu membantu kita untuk khusyuk. Yang membantu khusyuk itu dibaca, didengar, difaham. Dibaca, didengar, difaham. Itu membantu kekhusyukan. Tentang masalah jumpa, tanda tangan, foto, dan lain sebagainya, saya berkoordinasi dengan tim daerah masing-masing.
Untuk Sumatera Utara nama timnya Ustadz Iqbal. Untuk Sumatera Barat Ustadz Putra. Untuk Sumatera Selatan Ustadz Kemas Ali. Untuk Lampung Bang Pane. Untuk NTB Ustadz Habib Zaki. Koordinasi dengan tim. Allah mudahkan semuanya. Sampai jumpa di Lombok insya Allah. Barakallah. Oke, terima kasih Ustaz. Syukron jazilan. Jazakumullah. Barakallah fikum. Nam. Izin Tuan Guru, ini saya izin membacakan pertanyaan di kolom chat dari Bu Palembang. Izin Ustaz, saya mau bertanya, saya dilahirkan dari keturunan anak tunggal. Dan saya ingin bertanya, apakah berhak seorang anak membiarkan orang tuanya tidak menunaikan pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu? Apakah seorang anak itu bisa berdosa ketika anak tidak tegas mengingatkan ayahnya mengikuti perintah Allah? Tetapi ayah saya juga terkadang melupakan kewajiban. Dan kadang kalau anak itu lupa, ayahnya sering ingatkan untuk bisa sholat wajib. Nah itu bagaimana Tuan Guru? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, meninggalkan sholat itu kemungkaran. Falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, robah dengan lidah. Fa illam yastati' fa biqalbihi, robah dengan hati. Jangan ikut-ikutan. Robah dengan tangan, belikan sarung, belikan sajadah, belikan baju koko, ajak ngaji. Buat pengajian keluarga di rumah, judul kajiannya tentang sholat, tentang mati. Mulut, ayo sholat bah. Doakan pada Allah, ya Allah lembutkan hatinya supaya sholat. Dengan hati, kuatkan hati untuk menghadapinya. Sampai kapan? Sampai mati. Yang punya orang tua, belum berhijab, belum sholat, usaha terus sampai dia mati. Jangan pernah berhenti. Sebagaimana Nabi SAW mendakwahi Abu Talib sampai mati, meninggal dunia. Selagi hayat di kandung badan, selagi nafas masih berembus, selagi jantung masih berdegup, selagi masih hidup, tidak pernah berhenti. Kalau berhenti, berarti kita sudah meninggalkan. Berdakwah ini, ngajak ini dasarnya sayang. Sayang sama orang tua. Sayang dia masuk neraka. Sayang dia kufur, sayang dia su'ul khotimah. Sayang. Jadi bukan marah. Yang diutamakan itu adalah sayang. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini juga mungkin berlaku bagi mereka yang punya tukang gitu, Tuan Guru ya. Ada pertanyaan juga ini, dia sedang renov rumah. Nah punya tukang-tukang itu dia tidak sholat Tuan Guru. Itu gimana gitu? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kita mengajak buat baik, masjid-masjid sudah mengumandangkan azan, kita sampaikan ke kepala tukang supaya sholat. Lebih dari itu kita nggak bisa memaksa. Kita tak bisa memaksa orang. Innama anta munzir, engkau hanya memberikan peringatan, lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa maksa. Sampaikan kepala tukang, itu tukang-tukang ajak dia sholat. Demikian. Wallahu a'lam. Izin membacakan satu pertanyaan lagi Tuan Guru di kolom komentar. Izin Ustadz, ini saya dari Kaltim. Anak saya sudah beranjak remaja, disuruh sholat nanti. Saya tidak terus berdoa. Kira-kira ada amalan agar anak kita sholat tanpa disuruh Ustadz? Cobalah baca bagaimana Nabi mengajak. Nabi itu kan doanya paling makbul. Nabi itu kan kekasih Allah. Tapi dia masih ngajak. Ini saya takutnya kita ini mau doa sapu jagat, doa mujarab, jadi Doraemon. Sekali doa, suami langsung baik, anak langsung sholat. Enggak begitu.
Nabi aja, Nabi ini. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi itu suri tauladan. Nabi itu pamannya ada yang memusuhi Abu Lahab. Makciknya, tantenya Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Ada pamannya yang baik, ikut nolong tapi nggak mau masuk Islam. Abu Thalib. Doanya kan makbul. Jadi banyak kadang jamaah ini kayaknya udah letih gitu, udah lelah, mau kasihlah doa pendek Ustadz supaya itu nggak bisa begitu. Prosesnya itu tetap dilewati. Jangan bosan, jangan jemu, ngajak, buat pengajian, itulah dakwah itu. Jadi dari pertanyaan itu kita udah nangkap itu. Kasihlah Ustaz satu doa supaya suami ini langsung baik, supaya orang ini langsung baik, supaya selesai baik. Ya kalau cukup dengan doa, kenapa Nabi mesti berdakwah? Kenapa nggak sekali doa aja selesai semua? Jadi ikuti prosesnya. Disitulah pahala, disitulah jihad. Doa betul, bukan berarti saya menafikan doa, saya tetap berdoa. Tapi jangan karena doa lalu nggak mau ikhtiar. Karena Nabi itu berikhtiar. Tetap ikhtiar. Demikian. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ini masih banyak sekali list pertanyaan, tapi sayangnya tidak bisa mengambil semua, mohon izin. Insya Allah, Tuan Guru mungkin boleh memberi closing untuk kajian kita malam hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita, Dia kasih aturan, kita ikut aja. Nggak usah macam-macam. Perusahaan kita daftar, ikut aturan. PNS ikut aturan. TNI ikut aturan. Polri ikut aturan. Jadi kita masuk, ya kita ikut aturan. Allah suruh sholat, ya kita sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ikut. Nggak usah ribet-ribet. 2, menghadapi nggak sholat, berarti Allah mau kasih kita pahala. Pahala sedekah, ngasih kain, ngasih mukena. Pahala nasihat, ayo sholat. Pahala buat silaturahim, ngajian di rumah. Pahala berdoa. Semuanya ada hikmah. Semuanya ada baik. Capek saya ngajak-ngajak nih Pak Ustadz. Ajak aja, sampai kapan? Sampai mati. Mati dia berhenti atau kita mati. Capek kali ngajak ayah nih Pak Ustadz. Mati ayah kau berhenti. Atau kau mati berhenti. Hidup ini bukan lama. 3 poin. Mudah-mudahan bermanfaat. Berkah selalu. Sukses. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ja'alna muqimas shalah, jadikan kami orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, sampai anak cucu keturunan kami. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, jadikan anak kami keturunan yang baik-baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan semua Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik jamaah hijrah bersama Ustaz Muhammad tetap semangat. Semangat sholat, semangat ngajak keluarga sholat, semangat terus berusaha untuk sholat. Berkah selalu, sukses selalu, bahagia selalu. Terima kasih Bang Noval, Ustaz Noval beserta seluruh tim di Pontianak, tim yang ada di Riau. Kita selalu bersama dalam amal soleh dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khairan Tuan Guru Sa'ul Somad yang rahmati Allah. Kita doakan semoga beliau sehat selalu, panjangkan usianya, lapangkan rezekinya, dan semoga kita bisa berjumpa kembali di kajian selanjutnya. Dan ayah bunda rahmati Allah, tak terasa waktu sudah menunjukkan waktu pukul 9 WIB,
Tapi ada kabar bahagia bagi ayah bunda abang kakak yang berada di Lombok ya. Insya Allah Tuan Guru akan hadir di Lombok dan silahkan izin saya share informasinya. Kajian tanya jawab UAS eksklusif Lombok ya. Silahkan, ada warga di Lombok hari ini yang hadir? Ada mana orang Lombok? Nah, silahkan yang ada di Lombok, silahkan isi linknya untuk bisa ikut berpartisipasi di agenda kajian eksklusif tanya jawab bersama UAS. Insya Allah beliau akan hadir di sana. Silahkan ikut hadir dan pastikan ajak keluarga, sanak saudara untuk bisa bersilaturahim dan berkumpul bersama ulama. Wabil khusus pada Tuan Guru Sa'abul Somad. Ya. Tak lupa juga saya mengajak kembali Ibu dan Abang Kakak untuk bisa berkontribusi ya di pembangunan asrama Az-Zahra yang ada di tempat Ustadz Abdul Somad. Ya. Saya mohon maaf jika masih banyak mungkin pertanyaan yang belum terakomodir. Semoga lain waktu dan kesempatan bisa bertanya langsung, bisa silaturahim langsung, dan bisa berjumpa langsung juga. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya, Naufal Muhammad. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan kata. Mohon dimaafkan. Mari sama-sama kita cukupkan kajian hijrah bersama UAS pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.